Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel NR Pol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu tentang PKB yang kemungkinan bakal merapat dengan dukungan kepada Anies. Apakah itu bisa terjadi? Ya, sesuai yang dilansir oleh suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Komunikasi dengan Gerindra mandek, PKB bakal merapat ke koalisi perubahan dukung Anies. Ya, Jerry memprediksi, ya langsung kita baca dan kita ulas. Jerry memprediksi PKB akan pergi dari koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Suara.com, pengamat politik Jerry Mais masih melihat komunikasi antara Partai Gerindra dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB tidak berjalan dengan baik. Ia mensinyalir akan ada perpecahan di antara keduanya. Partai Gerindra dan PKB sebelumnya membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR, ya, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, untuk menyambut pemilihan umum pemilu 2024. Meski sudah ada kesepakatan, kedua ketua umum baik itu Prabowo Subianto maupun Muhaimin Iskandar atau Caimin memiliki keinginan yang sama, yakni menjadi calon presiden atau capres. Nah, ini sangat berlebihan, ya, mengingat elektabilitas Caimin yang tidak begitu moncer, ya. Saya lihat komunikasi antara elit Gerindra dan PKB mandek. Ada kemungkinan keduanya pecah kongsi, kata Jerry melalui sambungan telepon kepada wartawan Rabu 28 Desember 2022. Jerry juga melihat adanya kekosongan komunikasi antara elit Partai Gerindra dengan PKB. Kedua partai tersebut juga tak kunjung mendeklarasikan capres yang bakal diusung dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Sejauh ini komunikasi mereka belum menunjukkan tanda-tanda yang serius akan berakhir di pelaminan. Dengan kata lain, keduanya sulit untuk melakukan kawin politik, tuturnya. Lebih lanjut, Jerry justru memprediksi PKB akan pergi dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Selanjutnya PKB disinyalir bakal bergabung dengan koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Gerindra tidak perlu memusingkan manuver PKB jika benar-benar bergabung dengan koalisi perubahan. Bisa saja Gerindra bergabung dengan PDIP, menyandingkan Puan Maharani dan Prabowo Subianto sebagai pasangan capres-cawapres. Ya, sobat sekalian, itu ya konstelasi capres Pilpres 2024 yang masih panas dan memunculkan bermacam spekulasi terkait manuver masing-masing anggota koalisi partai, ya. Dan yang sekarang ini yang lagi dipertanyakan adalah Koalisi Indonesia Raya, Kebangkitan Indonesia Raya, yang belum begitu panas dan masih dingin saja. Dan ini terlihat dari komunikasi politik, dan itu wajar gitu, ya. Saat ini kan pasti setiap partai politik akan bergerak ketika ada suatu isu yang lebih besar yang akan mempengaruhi koalisi itu koalisi partai itu sendiri. Nah, saat ini memang kondisinya, ya, hampir semua partai itu masih menunggu, ya, waktu pendaftaran yang kurang lebih bisa lama bisa sebentar, yaitu Oktober 2023, ya, yaitu masa pendaftaran capres yang diusung masing-masing partai atau koalisi partai. Nah, ini masih akan ada spekulasi yang berkembang, ya. Dan kemungkinan apa yang disampaikan oleh pengamat itu bisa benar atau bisa kurang benar, ya, mengingat kemungkinan sesuatu hal itu bisa saja terjadi sesuai dengan pragmatisme partai yang siap ketika partai itu melakukan manuver itu akan dihitung, ya, keuntungan untung ruginya, ya, daripada lebih cenderung untuk melihat fungsi partai itu sendiri yang lebih mementingkan untuk mengurusi rakyat. Nah, ini yang persoalan. Ini nah itulah, ya, pragmatisme partai yang ada dalam sistem demokrasi sekarang, yang lebih cenderung untuk lebih mengurusi kepentingan elitnya, ya, partainya, untuk dapat apa ketika bergabung dengan koalisi partai apa, gitu, ya. Nah, saat ini memang kedua belah pihak antara Koalisi Indonesia Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR itu memang masih menunggu, gitu, ya, siapa yang akan dicalonkan sebagai capres, siapa yang dicalonkan sebagai cawapres. Kalau mengajukan Caimin menjadi capres itu hal yang mustahil, ya, karena kalau kita melihat elektabilitas Caimin yang sangat rendah dan kadang tidak masuk radar survei yang beredar secara umum yang ada di tengah-tengah saat ini, gitu, ya.
Yang ada juga cuma ada 3 yang berpotensi menjadi capres ya, yaitu tentu saja Anies ya, Prabowo dan juga Ganjar. Cuma 3 ini saja ya. Kemungkinan untuk Caimin menjadi masuk radar capres itu masih jauh sekali. Nah, kemungkinan masih banyak spekulasi, termasuk ketika PKB yang saat ini menginginkan posisi dalam pemerintahan itu juga menghitung-hitung ketika tidak dijadikan jadi capres di lain pihak ya. Tentu saja Prabowo juga terlihat sangat kurang terlihat ya, dan juga perhitungannya kemungkinan tidak akan mencoba ataupun menggandeng Caimin menjadi capres, karena tentu saja capacity to win ya, capacity to win itu yang terus menjadi dasar seseorang itu akan diusung menjadi capres ya. Jadi spekulasi masih berkembang apakah benar PKB itu akan bergabung dengan koalisi perubahan ya, mengingat koalisi perubahan itu juga saat ini juga masih belum ada kepastian akan mendeklarasikan koalisi tersebut sebagai syarat 20% presidential threshold untuk mencalonkan satu presiden. Ya, kita tunggu saja konstelasi politik yang begitu panas dan menarik ini ke depannya jelang Pilpres 2024. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.